kemarin ke Serang, ke Anyar, lihat orang-orang bikin acara maulid sambil membuat patung kalajengking, patung apa namanya, kuda, Iya, betul. kemudian pawai, kemudian mobil ditempel dengan uang dolar. Saya bilang apa hubungannya? Apa dengan buat patung-patung ini menambah iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang arak-arakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana video tersebut itu memperingati perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membuat patung-patung ya. Kemudian di situ diarak. Dan bahkan ya di video tersebut itu ada yang sambil dengan berjoget. Nah teman-teman, kemudian dan ada juga yang mengatakan itu adalah hasilan edit-edit ya. Nah jadi saya akan buktikan apakah ini adalah edit. Nah teman-teman coba kita lihat ya. Jadi di sini ada judulnya Kirab Arak-arakan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Bumi Jawa Tegal 2022 ya, yaitu tahun kemarin ya. Kemudian ini media Ansor Bumi Jawa ya, ini asli ini media Ansor Bumi Jawa ini ya. Jadi saya tidak edit-edit ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita langsung saja ya, mari kita simak ya videonya ini ya. Nah, teman-teman coba lihat ya. Jadi mereka itu merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa ya? Dengan membuat patung-patung. Kemudian mereka ini dengan berjoget ya, seperti di video ini dengan bermusik. Bahkan semacam membuat karnaval gitu ya. Ada yang memakai kostum pocong, kostum hantu-hantu ya. Jadi tidak ada kena-mengena perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan ulama Syafi'iyah ya seperti Kiai Hasyim Asy'ari ya, beliau itu mengingkari perayaan Maulid Nabi yang semacam ini ya. Yang berjoget, bermusik dan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Beliau ingkari ya. Kemudian apalagi ini membuat patung-patung ya. Jadi beliau mengingkari perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ini. Namun ya teman-teman, saya pribadi ya, saya lebih condong pendapat ulama yang tidak membolehkannya ya. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak melakukan ya. Dan 4 imam mazhab ya. Mari kita lanjutkan ya. Pada berjoget loh laki-laki perempuan ya. Yang satu lagi sambil memikul patung ya. Jadi ini bukan fitnah ya teman-teman ya. Jadi ini memang benar-benar video ini memang benar-benar asli tanpa diedit-edit ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau semacam ini ya. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah ya yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita percepat ya, di belakang ini juga ada patung lagi juga ya. Coba lihat teman-teman ya. Ini ada
ikan hiu makan. Allah. Jadi saya husnudon aja ya teman-teman ya. Mungkin mereka ini orang awam ya yang tidak tahu tentang merayakan Maulid Nabi SAW yang diajarkan oleh ulama Syafi'iyah ya. Menurut mereka ya. Padahal ulama Syafi'iyah yang membolehkan itu kalau mengajarkan merayakan Maulid Nabi SAW itu dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan bersedekah ya, dan lain-lain. Ataupun dengan membaca surah Nabi ya. Ini ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu saya mereaksi ini ya karena ya miris sekali ya merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya. Kalau menurut ulama Syafi'iyah itu tidak semacam ini ya, teman-teman. Jadi pembahasan ini saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah ya, ada memang ulama Syafi'iyah itu yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana seperti Kiai Hasyim Asy'ari ya. Beliau itu membolehkan, namun tidak semacam ini merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu semacam ini adalah sebagaimana video ini itu merayakan seperti ini adalah kemungkaran ya, dengan adanya musik, kemudian bercampur laki-laki perempuan, kemudian lagi membuat patung-patung. Ini yang diingkari oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Tapi beliau itu membolehkan kalau perayaan Maulid Nabi SAW itu dilakukan dengan membaca sirah, membaca Al-Quran, bersedekah ya, makan-makan ya. Nah teman-teman, kita langsung saja, saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA. Mari kita simak videonya. Muhammad Hasyim Al-Asy'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan Maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hasyim Al-Asy'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Iya. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Dan saya nukil dalam buku saya ini ya, scan dari buku beliau, dan saya punya bukunya, saya tinggalkan di kota Madinah, tapi bukunya ada dan bisa didapatkan di pondok-pondok NU. Cari judul buku yang judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam maulid. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang diingkari oleh beliau dalam acara maulid adalah pertama, bercampurnya atau ikhtilat antara lelaki dengan perempuan. Ini beliau ingkari. Beliau melihat orang-orang melaksanakan acara maulid, ternyata laki-laki dan wanita pada bercampur. Ini kemungkaran kata beliau. Tidak boleh acara maulid dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman ya, seperti yang saya tampilkan video tadi dan sebelumnya ya, memang mereka itu melakukan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bercampur antara laki-laki dan perempuan ya. Dan itu diingkari oleh Kiai Hasyim Asy'ari ya, semacam itu. Oke, mari kita lanjutkan. Bahkan saya lihat sendiri di Mesir, di Mesir adalah bagaimana orang-orang melaksanakan acara maulid sampai ada dansa-dansanya, laki-laki dengan perempuan. Ya. Orang kreasi masing-masing. Antum kira yang melaksanakan acara maulid semuanya orang-orang soleh? Orang-orang buruk pun mengadakan acara maulid. Para pemimpin Muhammad juga acara maulid, sehingga tatkala mereka acara maulid, mereka bebas berkreasi. Masing-masing punya kreasi sendiri. Kalau yang melaksanakan orang-orang soleh masih mending. Mungkin cuma pengajian, kemudian makan-makan, selesai. Tapi kalau yang melaksanakan orang-orang nggak tahu agama, akhirnya tadi ada percampuran laki-laki perempuan, kemudian adanya joget-jogetan, menari antara laki-laki dengan wanita. Ini tidak benar. Yang kedua yang diingkari oleh beliau, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adanya strik. Strik ini semacam sandiwara. Jadi acara maulid dibuat dengan acara sandiwara. Ini bukan pentas seni. Acara maulid bukan pentas seni ya ikhwan. Acara maulid kalau yang dibolehkan oleh para ulama untuk mengenang nikmat yang Allah berikan dengan dilahirkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan pentas seni. Sekarang kita lihat, subhanallah, saya kemarin ke Serang, ke Anyar, lihat orang-orang bikin acara maulid sambil membuat patung kalajengking, patung kuda, iya, betul. Kemudian pawai, kemudian mobil ditempel dengan uang dolar. Saya bilang, apa hubungannya? Apa dengan buat patung-patung ini menambah iman?
Justru ada ijma ulama tidak boleh membuat patung-patung makhluk yang bernyawa, tidak boleh. Ini malah dipakai buat acara maulid. Kenapa? Yang melakukan orang-orang nggak ngerti, tidak tahu syariat. Kemudian kalau bikin pawai-pawai ini, bikin pawai kira butuh waktu sedikit, butuh waktu banyak. Perlu begadang, kemudian mungkin desainnya, kemudian beli ininya, kertasnya butuh biaya, bikin macam-macam. Akhirnya. Dan satu lagi ya teman-teman ya, memang itu butuh biaya yang sangat banyak ya. Yaitu memang mereka itu biasanya ya, itu menarik sumbangan dari warga-warga ya. Nah, mari kita lanjutkan. Jadilah patung kuda atau patung apa, patung kalajengking macam-macam. Ya. Terus bikin-bikin patung seperti apakah menambah iman? Iman jadi tinggi gara-gara bikin patung-patung tersebut atau menambah dosa? Akhirnya apa? Acara maulid ramai-ramai, acara sholat zuhur hilang orang semua. Tidak ada yang sholat zuhur berjamaah. Ini diingkari oleh siapa? Pendiri NU. Di antara perkara yang diingkari dalam acara maulid adalah alat-alat musik seperti seruling dan yang lainnya. Hanyalah yang dibolehkan adalah rebana. Jadi Hasyim Asy'ari mengatakan, kalau acara maulid, karena ini adalah perayaan, kata dia, boleh, tapi rebana saja. Lebih dari rebana nggak boleh. Dan ini dalam syariat juga disebutkan, ulama 4 mazhab bersepakat bahwasanya alat musik hukumnya haram. Yang diperbolehkan hanyalah rebana, itu pun dalam acara-acara perayaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan walimah. Oleh karenanya Hasyim Asy'ari mengatakan demikian juga maulid boleh pakai rebana. Lebih dari itu tidak boleh, seperti seruling dan yang lainnya. Bagaimana kemudian acara maulid dengan pakai gitar, dengan putar lagu dangdut, koplo ya. Kemudian, ya aduh ini acara maulid. Apakah nambah iman dengan dangdutan goyang-goyang nambah iman kepada Allah dan Rasulnya? Nambah mencintai Nabi? Tidak ada. Kemudian di antara yang diingkari oleh Hasyim Asy'ari, mubadzir dalam mengeluarkan harta untuk perkara yang berlebih-lebihan dan tidak bermanfaat. Iya, bikin kue banyak-banyak, telur ditusuk-tusuk rame-rame, kemudian ya, apa ini seperti ini yang diinginkan oleh Nabi SAW? Kalau mau cara maulid seperti perkataan para ulama, kumpul uang kasih orang miskin, itu maulid yang benar. Kalau mau melaksanakan maulid, sebagaimana pendapat sebagian ulama, baca sirah Nabi, bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana dakwah Nabi, nambah iman itu. Kemudian bersedekah kepada fakir miskin. Tapi kalau caranya seperti yang disebutkan perkara yang diingkari juga adalah joget dan tari-tarian. Ada acara joget dan tari-tarian dalam acara maulid, ini diingkari juga. Nyanyian-nyanyian, ini juga diingkari dalam acara maulid. Apalagi ini saya sebutkan tadi, ini ringkasan dan saya sebutkan bukti-buktinya dari buku beliau, perkara-perkara yang diingkari oleh Hasyim Asy'ari yang terjadi di acara maulid. Bagaimana lagi dengan kemungkaran yang lebih dari itu? Contohnya apa? Meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini nih ya. Sering diyakini oleh banyak orang-orang yang melaksanakan maulid. Iya, sehingga betul. Mereka mengadakan acara berdiri, menyambut kedatangan Nabi berdiri. Berdiri gitu ya. Kenapa Nabi datang ikut Nabi maulid? datang ya, rohnya datang. Subhanallah. Subhanallah. Itu pun hadisnya lemah, hadis dhaif, tolak al-badru alaina. Jadi memang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang ada ya orang-orang yang meyakini bahwa ketika berdiri itu meyakini Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hadir ya. Roh Nabi itu hadir. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau acara Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya dilakukan dengan secara serentak ya di Indonesia ini ya, serentak. Kemudian apakah roh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya hadir serentak demikian? Coba. Misal ada 1000 Maulid Nabi. Subhanallah ya. Kemudian kalau kita menasihati semacam ini ya, mereka akan bilang kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak, dalilnya itu, dalilnya bukan Allah berkehendak ya. Nabi SAW itu sudah wafat. Dan kelak Nabi SAW itu dibangkitkan, rohnya itu akan dikembalikan ke jasad beliau ketika hari kiamat kelak, dibangkitkan. Orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi SAW ya. Beliau dibagikan baju oleh malaikat ya. Namun ya, saudara-saudara kita kaum muslimin sebagian itu ada yang mempercayai roh Nabi hadir di acara Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini dusta ya teman-teman ya. Dan ini dusta. Ya Allah ya, subhanallah ya. Bayangkan ya, roh Nabi hadir ya. Subhanallah, ini sangat-sangat dusta sekali ya. Merendahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, istri Nabi, putri Nabi, setelah beliau wafat tidak pernah ada yang didatangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam
maupun rohnya. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah tadi penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, yaitu tentang terkait masalah ada sebagian ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi SAW, yaitu sebagai mana yaitu adalah Kiai Hasyim Asy'ari yang membolehkan, namun beliau itu mengingkari perayaan Maulid Nabi SAW yang diadakan yaitu dengan seperti bersandiwara, ataupun seperti membuat pertunjukan sandiwara ya, ataupun seperti berjoget-joget, kemudian laki-laki dan perempuan itu bercampur, kemudian terus adanya musik-musik, itu beliau ingkari. Tapi kalau rebana, beliau bolehkan. Namun teman-teman yang berkenan Allah SWT ya, jangan salah paham ya. Walaupun ya ada yang ulama yang membolehkan, namun saya lebih condong ya, lebih condong kepada ulama yang tidak membolehkan. Karena Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak melakukannya. Tentu yang jadi kita rujukan adalah para sahabat, para generasi terbaik salafus soleh ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.